Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Frans Yuwono, pakar dari Impor Ekspor. Tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir video ini. Jadi sebelumnya kita sudah membahas semua tentang impor, mulai dari definisi impor, bagaimana cara memulai bisnis impor, apakah keuntungan impor itu bagi negara. Sekarang ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi oleh para importir. Pertama, masalah yang sering dialami oleh para importer adalah barang yang datang itu tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Hal ini terjadi sebenarnya cuma karena kurangnya quality control yang baik antara supplier. Hal ini sebenarnya bisa berbahaya karena apabila barang sudah sampai ke tangan kita, cara kita untuk mengembalikan ke supplier itu bisa mahal. Kadang supplier juga bisa bilang bahwa, oh iya, silakan kembalikan ke saya dan saya akan kirim kamu barang baru. Tetapi proses pengembalian ke supplier itu pun biaya yang cukup mahal. Permasalahan kedua yang sering terjadi adalah problem tentang keamanan atau trust dengan supplier. Nah, ini adalah masalah klasik yang dialami para importer, terutama apabila supplier itu meminta kita untuk melakukan pembayaran 100%. Dan problemnya adalah barang yang dipesan itu harus diproses dulu, artinya membutuhkan suatu lead time atau proses pembuatan barang yang cukup lama. Sehingga dalam hal ini terjadi suatu dilema, apakah kita memberikan uang 100% ke supplier, tetapi dengan resiko pada waktu kita memberikan uang 100% ke supplier itu tiba-tiba menghilang dan kita tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah luar negeri. Bagaimana caranya kita melakukan klaim kan ya? Terakhir, yang sering terjadi sebenarnya adalah proses barang ketahan di bea cukai. Nah, hal ini adalah hal yang paling klasik yang dialami oleh para importir pemula, dan bahkan masih banyak juga importir yang berpengalaman juga sering mengalaminya. Sebenarnya, penyebab barang ditahan di bea cukai karena barang pada waktu dikirim itu tidak memenuhi proses prosedur pengiriman yang lengkap. Barang-barang itu sebenarnya ada banyak sekali regulasi-regulasi yang harus diikuti pada waktu barang sebelum dikirim. Contohnya, pada waktu mengirim barang Telekom ataupun SNI, kita harus mengurus dulu perizinan-perizinan sebelum kita mengirim barangnya ke Indonesia. Nah, itu semua adalah permasalahan-permasalahan yang akan kamu hadapi pada waktu kamu menjadi seorang importir. Namun, untungnya permasalahan tersebut tidak akan terjadi apabila kamu melakukan importasi dengan prosedur yang paling aman. Jadi sebenarnya dari sini kita juga memberikan kamu suatu solusi agar kamu bisa melakukan proses impor yang paling anti ribet dan dijamin aman. Gimana caranya? Adalah dengan melakukan impor barang Asia Commerce. Jadi apabila kamu berpikir bagaimana sih supaya saya nggak ribet, jawabannya adalah impor saja barang Asia Commerce. Tentu saja, apabila kamu melakukan impor barang Asia Commerce, maka semua permasalahan di atas akan ada solusinya. Contohnya, bagaimana cara kita mengatasi quality control? Kita sendiri mempunyai suatu tim di negara asal sana yang akan membantu kamu melakukan quality control-nya. Bagaimana cara mengatasi problem regulasi dari bea cukai? Kita akan membantu kamu untuk melakukan pengecekan izin-izinnya. Bagaimana cara kita mengatasi problem trust atau transaksi? Maka kita mempunyai tim yang juga sudah mempunyai kurasi supplier-supplier dan juga tim lokal yang bisa langsung memediasi permasalahan-permasalahan dengan supplier. Jadi, intinya di dalam Asia Commerce kita akan bantu kamu mulai mengurus semua proses pembelian, quality control, pengiriman, bea cukai sampai ke dalam gudang kamu semuanya. Artinya semuanya jauh lebih gampang dan lebih anti ribet. Selain itu juga kita juga mempunyai banyak layanan-layanan yang terintegrasi ke e-commerce seperti 128 atau Taobao juga. Menarik kan ya? Jika kamu ingin memulai impor ekspor, kamu bisa langsung sekarang melakukan request produk yang kamu impor melalui website kami. Nanti kita akan analisa, akan kontak, dan kita akan membantu semuanya mulai dari nol sampai selesai. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton video ini sampai sini. Akhir kata saya ucapkan selamat. Kamu sudah menyelesaikan video course Impor 101 ini. Semoga semua yang ada di dalam video ini bermanfaat dan membuat kamu bisa langsung membuat proses bisnis impor ini menjadi lebih gampang.